Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, Sivitas Bina Ilmu, dan jamaah semuanya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang kita rasakan saat ini, maka hal kedua yang ingin saya sampaikan, saya mohon maaf atas ada gangguan teknis ya, untuk pemasangan PPT sehingga bisa terbaca oleh jenengan sedaya. Kemudian yang ketiga adalah salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita mengharapkan kita termasuk orang-orang yang berhak minum dari telaga beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Pada kesempatan yang ringkas hari ini, kita akan membahas fikih terkait dengan puasa Ramadan, yang mana menurut saya pribadi ini materi yang cukup padat ya, dengan waktu yang cukup singkat. Apalagi tadi sudah terputus sudah kepotong sama panitia. Ala kulli hal, walaupun misalkan nanti materi tidak selesai, insya Allah saya akan kirim file PPT-nya ya, walaupun kemarin sama Ustaz Heri diminta kirim file PPT-nya ya, karena mungkin saya akan rancang pada beberapa halaman yang cukup banyak sehingga saya beralasan untuk diringkas di PDF, padahal belum jadi. Baik, kita masuk ke materi pertama ya, sesi pertama, yaitu puasa dan sholat tarawih. Sebelum kita masuk kepada pembahasan terkait dengan puasa, yang diantaranya di situ bisa jenengan lihat syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, sunnah puasa, pembatal puasa, apa saja yang tidak membatalkan puasa, dan pemakruh puasa. Maka kita terlebih dahulu berkenal apa itu puasa. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah ta'ala dalam Al-Ijma' beliau mengatakan bahwa puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan menggauli istri. Yang mana tiga hal ini disebutkan secara nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Pada siang hari, bila meninggalkan itu semua diniatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang belum saya sebutkan di situ, yang mana dalam berpuasa terdapat beberapa hikmah dan asrar atau rahasia. Bisa jadi dengan tambahkan, saya sebutkan secara ringkas saja. Hikmah pertama, bahwa pada puasa terdapat rahasia antara hamba dan penciptanya. Ya, ketika kita melaksanakan puasa terdapat rahasia antara hamba dan penciptanya, sehingga terwujud sikap muraqabah ya. Yang mana pahala puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk puasa adalah fa innahu li wa ana ajzi bihi. bahwasanya ibadah-ibadah lain adalah
lahu, yani lil abdi, illa shaum, illa siyam, kecuali puasa yang aku akan beri pahala secara khusus untuk orang-orang yang shaim, orang-orang yang puasa. Mengapa? Karena dalam puasa tidak ada keuntungan yang sifatnya duniawi. Tidak ada keuntungan yang sifatnya duniawi. Kalau dalam sholat mungkin seseorang bisa riya, bisa pamer dengan sholatnya, dengan panjangnya sholat yang dia kerjakan. Pada ibadah sedekah dia juga bisa mungkin pamer dan seterusnya. Atau dalam ibadah haji yang mana ini adalah ibadah maliyah, badaniyah, seseorang juga bisa tersusup sikap riya. Adapun puasa maka diharapkan lebih bersih dari penyakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah membiasakan umat di atas kesatuan, mahabbah, keadilan dan persamaan. Yang mana walaupun di negara kita puasanya biasanya ada selisih 1 hari, tetapi sama-sama bulan Ramadan. Tidak ada di ormas tertentu mewajibkan puasanya khusus bulan Syaban, khusus bulan Muharram dan seterusnya. Sama-sama semuanya mewajibkan puasa pada bulan Ramadan. Sehingga dengan adanya kewajiban puasa dari Allah Subhanahu wa taala ini terdapat kesatuan dalam umat Islam. Kemudian hikmah ketiga dalam puasa Ramadan adalah melatih jiwa untuk bersabar. Melatih jiwa untuk bersabar, kemudian mengemban tanggung jawab dan kesulitan. Yang mana apabila tidak ada kewajiban puasa ini, maka seorang hamba tidak terbiasa dalam kesulitan sehingga dia tidak kuat dalam menerima amanah dan tanggung jawab. Adapun fadhail atau keutamaan puasa, maka insya Allah ini sudah banyak ya, termasuk misalkan puasa adalah junnah, kemudian pahala puasa tidak terbatas, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, dan seterusnya. Insya Allah sudah banyak antum atau jenengan dapati di media-media baik yang visual, yang dalam bentuk tertulis ataukah audio visual. Kita masuk pada pembahasan pertama dari puasa, yaitu syarat wajib puasa. Disebut syarat wajib karena puasa Ramadan tidak wajib kecuali bagi orang yang terkumpul 6 syarat ini. Apabila salah satunya tidak terkumpul pada seseorang dari 6 syarat tersebut, masuk waktunya Islam, balik, berakal, mampu berpuasa dan mukim, maka dia tidak wajib berpuasa. Jenengan bisa lihat khusus pada poin ketiga, yaitu baligh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an salasa." Catatan amal terangkat dari 3 orang. Yang pertama, anin naim hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Wa anil majnun hatta yaqil, dan dari orang yang gila sampai dia berakal atau sampai dia sadar dari kegilaannya. Bisa jenengan tambahkan dalam syarat wajib ini, bila ada orang kafir, ya, yaitu syarat kedua Islam, ada orang kafir masuk Islam atau orang gila baru sadar di saat bulan puasa, maka mereka wajib berpuasa di sisa hari Ramadan, tetapi tidak wajib mengqadha dari awal Ramadan yang mereka masih dalam keadaan kafir atau gila. Bila mereka mendapatinya di siang hari, maka mereka hendaknya menahan diri di sisa hari sampai datang waktu maghrib, tetapi tetap mereka mengqadhanya. Karena mereka memulai puasa di siang hari. Kemudian syarat ke-6, yaitu syarat wajib yang ke-6, yaitu mukim. Ini juga perlu dibahas, bahwa tidak wajib berpuasa bagi orang yang bepergian.
Sebagaimana hadis dari Hamzah bin Amr al-Aslami, beliau berkata kepada Nabi Muhammad SAW, apakah aku berpuasa saat safar? Maka Nabi SAW bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Bila engkau mau maka puasalah, dan bila engkau mau maka berbukalah. Artinya di sini dia tidak wajib berpuasa ketika safar. Adapun apabila dia memilih tetap berpuasa, maka puasanya sah. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu syarat sah berpuasa. Ada beberapa yang mirip dengan syarat wajib puasa. Terutama Islam dan balik. Adapun untuk Islam dan berakal, adapun dalam syarat sah berpuasa di sini balik digantikan dengan tamyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz adalah anak kecil yang dapat membedakan mana yang bermanfaat dan apa yang membahayakan dirinya. Semisal anak kecil yang sudah mengerti api itu panas, sudah mengerti kanan dan kiri, bila diajak bicara dia paham, dan seterusnya, maka dia sudah memasuki usia tamyiz, yang mana rata-rata usia tamyiz adalah sekitar 7 tahun. Yaitu sebagaimana hadis Nabi SAW, muru auladakum as-shalah wa hum abna sab'. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat pada saat mereka berusia 7 tahun. Disebut syarat sah karena puasa Ramadan tidak sah kecuali bagi orang yang terkumpul 6 syarat tersebut, yaitu Islam, berakal, tamyiz, kemudian niat. Bagi perempuan adalah terputus dari darah haid atau terputus dari darah nifas. Kemudian niat, ini juga perlu saya sampaikan, niat harus dihadirkan semenjak malam, sebelum masuk waktu fajar, sebelum masuk waktu fajar shadiq. Jadi niat, misalkan kita biasa dengar itu setelah tarawih, itu hanya waktu mustahab saja biar tidak terlupa. Ya, kalau biasa kita baca setelah tarawih itu agar tidak terlupa. Adapun batasan akhirnya adalah sebelum terdengar adzan subuh. Hal ini berdasarkan hadis dari Hafsah, istri Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Malam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis riwayat Ashabus Sunan kecuali Ibnu Majah. Bukankah ada hadis Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada salah satu istri beliau yang menanyakan apakah ada makanan hari itu? Maka jawab salah satu dari istri beliau adalah tidak ada. Idza ana shaim, kata Nabi SAW. Kalau demikian ya saya puasa. Maka jawabannya adalah bahwa hadis tersebut dipergunakan untuk puasa sunnah yang sifatnya mutlak. Adapun puasa wajib Ramadan, puasa nadar, bahkan puasa-puasa sunnah yang sifatnya adalah muqayyad, yang dikaitkan dengan sebab tertentu, apakah puasa Senin Kemis, puasa Arafah, puasa Muharram dan seterusnya, maka harus meniatkannya pada malam hari. Kemudian terkait dengan niat yang kedua, apakah mesti memperbarui niat setiap malam? Maka yang rajih wallahu taala alam, yang mana hal ini adalah sesuai dengan madzhab Malik dan Hambali, bahwa niat puasa cukup dilakukan di awal Ramadan, ya, dengan niat berturut-turut untuk 1 bulan, kecuali bila
terputus oleh pembatal, misalkan laki-laki karena sebab safar atau muslimah karena sebab haid, maka ketika puasanya terputus, maka dia ketika hendak memulai puasa kembali, dia mentajdid atau memperbaharui niat puasanya. Karena tidak sebutkan semua ikhtilaf untuk menyingkat waktu. Kita masuk pada pembahasan ketiga. Bila saya salah nyebut, monggo dikoreksi nggih urutan-urutannya, karena saya nggak ngasih halaman dan seterusnya. Yaitu rukun puasa. Menurut mazhab Syafi'i, menurut Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa rukun puasa ada 3. Ada niat, kemudian imsak, yaitu menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa sejak terbit matahari sampai tenggelamnya matahari, dan yang ketiga adalah waktunya. Adapun menurut Hanafi, maka 2 saja, niat dan imsak. Adapun waktu di kalangan Hanafi tidak dimasukkan. Adapun yang rajih Allah taala alam bisawab, ya, bahwasanya niat dan waktu termasuk syarat, bukan termasuk rukun. Jadi yang menjadi rukun puasa adalah imsak saja. Yang menjadi rukun puasa yang disebutkan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizallahu taala dalam Bidayah Al-Mutafaqih adalah bahwa rukun puasa hanya cukup imsak. Adapun niat dan waktu sudah dimasukkan ke dalam syarat wajib dan syarat sah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu sunnah puasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khair ma'ajalul fitr. Manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Lalu apa yang menjadi patokan berbuka? Apakah mendengar adzan ataukah terbenamnya matahari? Maka yang benar menurut kaidah fikih adalah terbenamnya matahari. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabati syamsu faqad afṭar." Apabila malam telah datang dari arah timur, wa adbara an-nahar min hahuna, dan siang telah berakhir di arah barat, begitu pula matahari telah terbenam, maka sudah boleh berbuka. Masalahnya kan di kita mendung terus, ya. Maka kita bisa perkirakan berdasarkan jadwal harian kapan waktu terbenamnya matahari. Jadi walaupun jenengan belum mendengar adzan, apabila sudah masuk jadwalnya, ya, dengan ghalabatul dzan bahwasanya ini sudah masuk, maka tidak masalah walaupun jenengan belum mendengar adzan, maka boleh berbuka. Kemudian yang kedua adalah makan sahur dan mengakhirkannya. Jadi saya rangkap sekaligus sunnah makan sahur, dan yang kedua adalah takhirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahur akalah. Ini kok balik ke tulisannya, ya, jadi agak susah nih. Rasulullah SAW. Oh ya, akalatus sahur barokah, bahwasanya makanan sahur adalah memiliki kandungan berkah. Fala tad'uhu walau an yajzi ahadukum jur'atan min ma. Bahwasanya makanan sahur itu mengandung keberkahan, maka jangan ditinggalkan. Misalkan kita sudah biasa ngelantih, ya, para Jawanya itu ngelantih.
nggak makan seharian kuat, tetapi di sini tidak dianjurkan untuk tidak makan sahur sama sekali. Harus makan sahur walaupun dalam bentuk seteguk air. Karena Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala al-mutasahhirin. Karena Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, di sini Hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihut Targhib. Kemudian yang ketiga adalah menambah amal kebaikan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, hadis fi'li bahwasanya beliau adalah ajwadun nas, ya, bahwasanya beliau adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau bertambah besar ketika memasuki bulan Ramadan, ketika beliau memurojaah hafalan Al-Quran beliau bersama Jibril alaihissalam, yang mana dimisalkan oleh periwayat hadis ini bahwasanya kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedermawanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti arih al-mursalah. Arih al-mursalah adalah hembusan angin. Maka kata Syekh Khalid Al-Juhani hafizallahu taala, kedermawanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimisalkan seperti angin yang berhembus adalah dalam hal cepat dan meratanya. Dalam hal cepat dan meratanya. Maka begitu pula kita sebagai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila ingin meneladani beliau dalam kedermawanan adalah hendaknya cepat, ya, al-mubadarah fi amali sholih. Jangan menunda-nunda dalam kebaikan. Begitu pula apabila kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, maka hendaknya kebaikan tersebut bisa dirasakan merata oleh kaum muslimin. Kemudian yang keempat adalah ucapan bila dicela, ini shaim. Ini shaim, kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya 2 kali. Apabila kita dicela atau kita dipancing atau dibully, ya, maka hendaknya kita mengatakan aku sedang berpuasa. Hal ini bisa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, apabila orang tersebut kita katakan aku sedang berpuasa lalu dia berhenti dari celahannya, maka ini yang diharapkan. Tetapi apabila kita katakan kepadanya saya sedang berpuasa malah dia makin menjadi-jadi, maka itu cukup bagi kita agar kita tidak terpancing emosinya, ya, tidak melayani kejahilannya. Kemudian yang kelima, yaitu berdoa ketika berbuka. Jadi ini hadisnya ma'ruf, ya, yang mana hadisnya dihasan oleh Syekh Al-Albani, yang lafalnya adalah dhahaba dhamma'u wa batalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian yang keenam adalah berbuka dengan kurma basah, yaitu rutub yang belum matang sekali. Bila tidak ada maka dengan tamar atau kurma yang sudah matang. Namun bila tidak ada maka dengan air. Bukan menyegerakan dengan bakwan. Bakwan nanti setelah air. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Hal-hal yang makruh saat puasa. Pertama adalah berlebihan dalam berkumur dan menghirup air saat wudhu. Yang Nabi SAW bersabda, balighil at-tamatmud dan al-istinshaq illa siyam. Bersungguh-sungguhlah dalam madmadah, ya, dan menghirup air ke hidung kecuali saat berpuasa. Kemudian yang kedua adalah al-qublah. Al-qublah artinya mencium. Bagi yang sudah berkeluarga, mencium istri yang apabila dia mencium pasangannya lalu terpancinglah syahwatnya, maka ini adalah makruh. Begitu pula, ya, terus menerus memandangi istri
atau budak sehingga membangkitkan syahwat ya. Ini juga makruh. Kemudian memikirkan jima, kemudian mengunyah permen karet. Ini yang anak dapati di kitab fikih muyasar. Anak agak heran kok mengunyah permen karet kok ini makruh, nggak batal. Maka penjelasan Syekh Abdul Al-Mutlaq rahimahullah taala bahwasanya yang dimaksud dengan makruhnya mengunyah permen karet adalah permen karet yang tidak mudah larut, bukan permen karet yang kayak di kita yang ada rasa manisnya, bukan. Itu membatalkan puasa. Barangkali di sana ada kebiasaan tersebut ya, mungkin karet asli yang dikunyah, ya Allah alam. Catatannya, kemakruhannya adalah apabila permen karetnya tidak mudah larut. Kemudian sisi kedua, mengapa disebut makruh? Karena dapat menimbulkan keraguan pada orang lain. Mengapa itu orang puasa kok mulutnya ngunyah ya? Maka bisa menimbulkan tuduhan. Dan unsur ketiga kenapa karet yang dikunyah itu menyebabkan makruh adalah bisa memancing keluarnya air liur berlebihan. Dalam kaidah fikih disebutkan ma qarba minal haram fa huwa makruh. Apa saja yang dekat kepada keharaman maka hukumnya makruh. Adapun permen karet yang mudah larut, memiliki rasa manis dan seterusnya, rasa buah dan seterusnya, maka tidak diragukan lagi dapat membatalkan puasa. Kemudian mencicipi rasa makanan, ini barangkali juga perlu ditanbih bahwasanya mencicipi ini bukan untuk ditelan. Kalau yang ditelan tidak ada keraguan itu membatalkan puasa. Maksudnya hanya mencicipi rasa di ujung lidah. Bila tidak ada kebutuhan maka makruh. Tetapi bagi yang masak kemudian ada hajat untuk mencicipi untuk mengepaskan ya penyedap rasanya, apakah kurang atau kelebihan, maka ini tidak masalah. Namun bila tidak ada kebutuhan untuk mencicipi makanan yang dia masak, maka ini makruh. Kemudian puasa wisol. Puasa wisol adalah puasa yang tidak diputus dengan berbuka. Puasa wisol adalah puasa yang tidak diputus dengan berbuka dan sahur. Artinya ketika masuk waktu maghrib, dia melanjutkan puasanya sampai ketemu waktu subuh lagi. Maka ini disebut puasa wisol. Yang mana Nabi SAW pernah melakukan ini sehari, 2 hari dan diikuti oleh para sahabat. Dan ketika para sahabat mengikuti, mereka tidak kuat. Kemudian hal yang makruh berikutnya adalah menelan air liur yang dikumpulkan atau dahak. Maka ini juga hal yang makruh bila tidak berhati-hati. Apabila disengaja maka ini batal puasanya. Wallahu a'lam. Kemudian kita masuk berikutnya, pembatal puasa. Ada hal-hal yang mungkin kita sudah pahami secara ma'ruf, makan dan minum dengan sengaja, ini ma'ruf, berhubungan badan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, murtad atau keluar dari Islam waliyadzubillah, keluarnya mani dengan pilihan, ini yang anak bahas. Keluarnya mani dengan pilihan, yang mana yang disebut dengan istimna atau adatus sirriyah, kebiasaan tersembunyi, yang kalau bahasa kita adalah onani atau masturbasi. Mengapa ini membatalkan puasa? Mengapa ini istimna ini membatalkan puasa? Karena orang yang melakukannya adalah telah mengikuti syahwat yang menafikan puasa. Karena puasa ini adalah, inti dari puasa adalah menahan diri dari syahwat yang dihalalkan. Apalagi yang diharamkan, maka mimbabil aula, lebih utama untuk ditinggalkan. Sehingga dia wajib qadha apabila inzal ataupun sampai ejakulasi. Dalam kasus tertentu, ya bagi yang sudah bersuami istri, bila mencium atau menyentuh pasangan namun tidak sampai inzal, tidak sampai ejakulasi, maka tidak membatalkan puasa, tetapi makruh.
Adapun inzal karena mimpi atau sekedar terpikirkan, maka ini tidak membatalkan puasa. Bagaimana dengan orang yang melihat lawan jenis, apakah ini istrinya ataukah orang yang tidak halal untuk dia lihat sampai keluar, apakah batal puasanya? Walaupun tidak menggunakan layanan tangan, jawabannya membatalkan. Karena melihat ini sudah ada usaha yang harusnya dia hindari. Kemudian bertekad untuk berbuka, walaupun dia tidak mendapatkan makan dan minum ataukah berjimah dengan pasangannya, maka ini pun membatalkan puasa. Maka berhati-hati untuk menjaga niat puasa kita. Bila jam 4 sore lalu kita sudah ada tekad untuk berbuka, walaupun belum sempat makan dan minum, maka sudah batal puasanya. Kemudian haid dan nifas, kemudian apa saja yang mewakili makan dan minum, semisal infus dan lain-lain. Ada hal yang diperselisihkan, apakah bekam membatalkan puasa? Maka jumhur ulama menyatakan tidak membatalkan puasa. Jumhur ulama mengatakan bahwa bekam tidak membatalkan puasa tetapi makruh. Ada dua hadis yang zahirnya bertentangan dalam hal ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Ya, bahwasanya orang yang bekam dan yang dibekam itu berbuka. Hadis ini riwayat Ahmad, kemudian diriwayatkan oleh Ashabus Sunan kecuali Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Irwa. Yang mana hadis ini dijadikan dalil, dijadikan hujjah oleh Lajnah Daimah lil Buhus Ilmiah wal Iftah, bahwasanya orang yang berhijamah atau berbekam adalah batal puasanya. Adapun hadis kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan ihram dan beliau berbekam dalam keadaan puasa. Maka Sabit Al-Bunani, ada riwayat yang lain yang masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala berkata kepada Anas, bertanya kepada Anas, akuntum takrahuna al-hijama li shahim? Apakah kalian dahulu memakruhkan bekam untuk orang yang puasa? Maka jawab Anas bin Malik, la illa min ajlid dha'fi. Para sahabat tidak memakruhkan berbekam untuk orang yang berpuasa kecuali karena alasan melemahkan kondisi fisiknya. Maka ini menunjukkan bahwasanya berbekam adalah tidak membatalkan puasa. Adapun hadis yang tadi pertama, aftarul hajim wal mahjum, adalah hanya sebatas anjuran karena kondisi lemahnya. Kita masuk pada pembahasan apa saja yang tidak membatalkan puasa. Jadi dengan bisa lihat di makalah atau di layar, makan dan minum tidak sengaja, berhubungan badan tanpa sengaja atau lupa, kemudian ihtilam atau mimpi basah, kemudian masuknya debu atau hal-hal yang lain ke tenggorokan, ini pun tanpa sengaja bila tidak disengaja. Air liur pada mulut bila tidak dikumpulkan. Kalau dikumpulkan maka bisa membatalkan atau minimal makruh. Kemudian yang keenam, sisa makanan jika sulit dihindari. Bila jenengan sudah dicokel-cokel tetap sudah merasa berisiko masih ada yang tertelan, maka maafu insyaallah ta'ala, dimaafkan. Kemudian keluarnya darah dari gusi dan dahak
apa tadi, yang tertelan selama tidak sengaja. Ada beberapa hal yang mungkin jenengan bisa tambahkan. Bagaimana dengan hukum penggunaan tetes mata dan tetes telinga? Maka kata Syekh Abdullah Al-Mutlaq selaku penulis Fiqh Muyassar, ini tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat. Artinya di sini ada perbedaan pendapat. Namun jika seseorang merasakan rasa tetesan tersebut di tenggorokannya, misalkan tetes mata itu rasanya pahit, maka dia bisa berhati-hati untuk mengqadhanya di hari yang lain. Namun demikian, qadha ini tidak wajib, hanya pilihan. Ya. Kemudian yang kedua, jazakallahu khairan. Oke. Ana izin minum dulu. Mumpung belum puasa. Oke, jazakallahu khairan. Penggunaan tetes hidung, maka ini tidak diperbolehkan dengan analogi kepada istinsyaq. Tetes hidung adalah tidak diperbolehkan karena dikiaskan atau dianalogikan dengan menghirup air ketika berwudu, kecuali darurat, kecuali karena darurat. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam menghirup air ketika wudhu kecuali dalam keadaan berpuasa. Kemudian penggunaan inhaler atau semprotan asma, maka ini tidak ada larangan, tidak masalah, karena sifatnya adalah sampai ke rongga paru-paru saja, tidak sampai ke lambung. Namun apabila ada penelitian dari para dokter bahwasanya ada zat di dalam inhaler yang masuk ke dalam lambung, maka bisa berbuka. Kemudian penggunaan suntikan pereda nyeri di saat puasa, maka ini pun tidak membatalkan puasa, karena bukan termasuk nutrisi. Bagaimana dengan insulin? Insulin kan ini bagi penderita diabetes. Maka kata Syekh Abdullah Al-Mutlaq, menurut pendapat yang lebih kuat adalah tidak membatalkan puasa. Namun saran beliau lebih baik untuk tidak menggunakannya di siang hari, kecuali jika sangat membutuhkan. Kemudian kelima adalah penggunaan suntikan nutrisi, maka ini tidak diperbolehkan, semisal infus dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah penggunaan enema, suntikan melalui dubur. Menurut sebagian ulama membatalkan puasa, tetapi beliau merojihkan bahwasanya ini adalah tidak membatalkan. Kaidah mereka, ya, yang ini juga baru saya sadari ketika saya sudah belajar fikih. Kaidah mengapa penggunaan enema, ya, apa yang dimasukkan ke dubur untuk pengobatan itu membatalkan adalah kullu ma yasilu ilal jawfi yuftiru bihi shaim. Apa saja yang sampai kepada rongga, maksudnya rongga ini adalah rongga perut, maka orang yang puasa itu berbuka. Sehingga penggunanya dulu setahu saya adalah dengan kaidah ini. Korek-korek kuping batal, maaf ini bersih-bersih hidung batal, dan seterusnya. Padahal kaidah ini sebagai analogi untuk hal-hal yang dapat menggantikan nutrisi, yaitu masuk ke lambung. Sehingga Syekh Abdullah Al-Mutlaq menyimpulkan untuk penggunaan enema ini, beliau menguatkan kalau tidak membatalkan puasa. Kemudian penggunaan supositoria ini juga sama, melalui dubur, maka kata beliau tidak masalah.
Tetapi kaidah umum dalam fikih, apabila diperselisihkan hukumnya maka khuruj minal khilaf aula, keluar dari perselisihan pendapat adalah diutamakan, sehingga tidak tertuduh kalau puasa kita batal karena menggunakan misalkan obat ambeien dan seterusnya. Maka untuk kehati-hatian bila ingin menggunakannya adalah menggunakannya sebelum fajar ataukah setelah berbuka, ya, agar kita tidak tertuduh oleh orang yang menyatakan hal itu membatalkan puasa. Kemudian anestesi, hukum anestesi itu menggunakan apa dong? Satunya itu apa Pak? Bius, masya Allah, jazakallah khairan. Anak nggak begitu hafal istilah kedokteran. Maka kata beliau, bila sifatnya adalah bius lokal, maka hal ini tidak masalah dan tidak membatalkan puasa. Namun apabila penggunaan biusnya adalah untuk mengobati gigi, maka hendaknya orang yang berobat itu adalah menghindari menelan darah, ya, karena sangat sulit sekali dari menelan darah saat itu. Sehingga apabila memang tidak bisa, maka sebaiknya berbuka. Penggunaan sikat gigi, pasta gigi ini sudah ma'ruf, tidak masalah selama tidak ada kekhawatiran tertelan pasta giginya. Tapi kita masuk ke pembahasan berikutnya. Sudah jam 10. Ini gimana Ustaz? Udzur orang yang tidak berpuasa boleh meninggalkan puasa karena udzur. Sakit, safar, hamil dan menyusui, tua dan lemah, lapar dan haus dalam kondisi khusus. Maksudnya lapar dan haus apabila dia berpuasa maka membahayakan dirinya dalam pekerjaan misalkan, maka ada keringanan dalam hal ini. Apabila dia mampu menggantinya di waktu yang lain maka dia mengqadha. Tetapi apabila tidak mampu dalam waktu yang lama maka dengan membayar fidyah, menggantinya dengan membayar fidyah. Hal-hal yang dianjurkan ini kita lewati saja karena ini adalah kaitannya dengan puasa-puasa sunnah. Kemudian hari-hari yang dilarang puasa: 2 hari raya Fitri dan Adha, hari tasyrik kecuali bagi yang tidak mendapatkan hadyu. Ya, ini perlu saya jelaskan. Ini bagi orang yang sedang ikut manasik, ya, sedang ikut manasik, dia tidak mendapatkan hadyu, imma karena ongkosnya habis atau ongkosnya belum habis tapi tidak ada yang menjualnya, atau tidak ada yang menjual sama sekali walaupun dia masih memiliki ongkos. Maka ada 2 pilihan. Pertama adalah sebelum tanggal 9 Arafah. Ini yang dianjurkan karena tidak akan melanggar hari tasyrik. Tetapi apabila tidak memungkinkan baginya untuk berpuasa sebelum 9 Arafah, maka dia bisa berpuasa pada hari-hari tasyrik. Adapun bagi mereka yang tidak manasik, maka haram berpuasa. Kemudian puasa dahar. Puasa dahar adalah puasa yang tidak diselingi dengan berbuka sehari. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa dan seterusnya, maka ini tidak boleh, makruh hukumnya. Kita masuk pada pembahasan setelahnya, salat tarawih. Sudah masuk pembahasan kedua yaitu salat tarawih. Ini mau istirahat dulu napa pripun Ustaz? Udah. Lanjut, break dulu, okay. Adapun pembahasan salat tarawih, insya Allah kita akan gabungkan dengan sesi kedua. Semoga bermanfaat. Kita break dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.